mungkin ada nanti pemain-pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh pelatih ke timnas Indonesia takut bergabung karena takut melakukan kesalahan dan dicaci maki oleh supporter. Halo Sobat Bola Bocor, gimana kabarnya setelah melihat dua pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia di bulan Oktober ini, di mana hanya mampu membawa pulang 1 poin setelah digadang-gadang timnas Indonesia akan membawa 6 poin di bulan Oktober ini. Tapi nyatanya timnas Indonesia imbang melawan Bahrain dan kalah melawan timnas Cina. Dan saya harap dengan hasil ini teman-teman semua masih setia memberikan dukungan kepada skuad timnas Indonesia saat ini, karena hanya dukungan dari teman-teman semualah tim ini akan terus meningkat, akan terus memperbaiki diri untuk mendapatkan hasil-hasil yang bagus di pertandingan berikutnya. Apalagi di pertandingan berikutnya kita akan menghadapi raksasa Asia saat ini, yaitu Jepang, yang di grup C ini sudah mengoleksi 10 poin teman-teman. Ini tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi skuad timnas Indonesia. Jadi berikan dukungan kalian kepada skuad timnas Indonesia. Jangan menghujat pemain-pemain kita dengan hasil yang diraih oleh timnas Indonesia di 2 laganya di bulan Oktober ini. Inilah sepak bola. Terkadang kita melihat tim kita akan menang, tapi ya di atas lapangan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi teman-teman. Dimana di pertandingan pertama kemenangan sebenarnya udah di depan mata, tapi lagi-lagi peluit akhir belum dibunyikan, ya apapun bisa terjadi. Dan Bahrain mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir, kita imbang melawan timnas Bahrain. 1 poin yang seharusnya di depan mata udah 3 poin. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, sepak bola seperti ini. Terkadang kita memprediksi kita akan menang, seri, kalah, tapi kita nggak tahu apa hasil akhirnya. Begitupun melawan timnas China, kita cukup optimis setelah kita mendapatkan hasil yang tidak mengenakan dari kandang Bahrain. Kita berharap ketika pergi ke kandang China kita bisa mengobati rasa kecewa kita setelah imbang melawan timnas Bahrain, dan perlakuan wasit ketika itu ya menurut saya juga tidak bagus teman-teman. Tapi lagi-lagi baru di awal-awal babak pertama kita udah kecolongan oleh timnas China, dan di babak pertama kita kebobolan 2 gol yang seharusnya dengan pertahanan kita yang kita miliki saat ini cukup baik, tiba-tiba kecolongan 2 gol oleh timnas China. Kaget kan kita. Dan di babak kedua timnas Indonesia mencoba untuk merespon, untuk menyamakan kedudukan, untuk memperkecil ketertinggalan, tapi lagi-lagi gol dari Tom Haye tidak cukup membuat timnas Indonesia untuk membawa pulang poin dari timnas China atau mengalahkan timnas China di pertandingan kemarin teman-teman. Dan inilah hasilnya, dengan 1 poin yang mampu dibawa pulang oleh timnas Indonesia di bulan Oktober ini. Ya jadi untuk sementara kita berada di urutan kelima klasmen di grup C dengan hasil 3 poin dari 4 pertandingan, 3 hasil imbang, 1 kekalahan. Jadi ya masih terbuka lebar peluang untuk timnas Indonesia terus bersaing di grup ini teman-teman. Dan kita akan melihat seperti apa hasilnya nanti di bulan November ketika menghadapi timnas Jepang dan menghadapi timnas Arab Saudi. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan poin maksimal di kandang nanti. Karena ini adalah tim berat, tapi bukan tidak mungkin juga timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Seperti yang kita prediksi di bulan Oktober ini, kita memprediksi semua timnas Indonesia kalau tidak membawa 6 poin yaitu 4 poin, tapi nyatanya hanya 1 poin. Kita nggak menyangka kan, kita hanya mampu membawa pulang 1 poin. Begitupun dengan di bulan November ini, siapa yang tahu
melawan timnas Jepang, timnas Indonesia yang tidak pernah diprediksi akan menang atau mengimbangi timnas Jepang. Ya, bisa saja di hasil akhirnya timnas Indonesia menang atau mengimbangi timnas Jepang di kandang. Melawan timnas Arab Saudi yang saya lihat timnas Arab Saudi ya tidak jauh beda kekuatannya dengan timnas Bahrain. Kita kemarin mampu mengimbangi timnas Bahrain yang berperingkat 76, teman-teman. Dan yang saya ingin ingatkan di sini, teman-teman, dengan hasil yang kita raih kemarin, tentunya kita harus lebih humble lagi, lebih menahan diri lagi. Ekspektasi kita juga jangan terlalu tinggi-tinggi. Ingat loh, kita masih berada di peringkat 129 atau turun 130 sekarang karena hasil kemarin melawan timnas Bahrain dan kalah melawan timnas Cina. Mungkin kita berada di 130 kalau tidak salah secara peringkat. Jadi ingatlah, kita masih di peringkat 130-an. Jadi jangan terlalu berlebihan kalau berharap juga. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Kita juga harus mengingat, teman-teman, tim ini baru loh terbentuk. Pemain-pemainnya juga datang satu persatu, pemain-pemain diasporanya. Nggak mungkin kan langsung tancap gas, langsung adaptasinya bagus. Mungkin di pertandingan pertama bagus, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, ya kita nggak tahu. Seperti yang kita lihat kemarin, Max Hilger di pertandingan pertama bermain cukup bagus. Di pertandingan kedua ini, ya kita kalah melawan timnas China. Dan kita juga melihat Eliano tidak masuk di daftar susunan pemain timnas Indonesia. Kita melihat ada lagi perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong di starting line up. Kita juga bereaksi yang cukup berlebihan. Padahal teman-teman pasti udah paham semua. Coach Sintayong selalu melakukan hal yang sama di setiap pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Tapi ya hasilnya tidak memuaskan. Jadi mendapat kecaman dari pencinta sepak bola timnas Indonesia. Andaikan hasilnya bagus, mungkin banyak lagi yang memuji-muji. Wah, kita memang nggak pernah menebak-nebak taktik atau starting line up yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong dan hasilnya bagus. Tapi ketika kalah, pemain-pemain timnas Indonesia yang permainannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dihujat habis-habisan. Pasti permainan Asnawi Mangku Alam kemarin yang kurang bagus pasti mendapatkan ya komentar-komentar yang cukup apa ya di Instagram Asnawi Mangku Alam. Saya harap pemain-pemain timnas juga udah mengetahui semua ini, bahwa ketika kalian tidak bermain bagus di timnas Indonesia dan mendapatkan hasil yang kurang bagus, ya tentunya siap-siap aja. Sosial media kalian akan diserbu oleh pendukung-pendukung yang akan memberikan kata-kata mutiara di kolom komentar kalian. Itu yang saya ingin katakan. Kita sebagai supporter juga harus menahan ekspektasi kita. Sebagai pemain harus paham juga bagaimana supporter timnas Indonesia bertindak, berekspresi ketika sebelumnya dipuja-puji setinggi langit. Ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai keinginan supporter, ya siap-siap juga mendapatkan hantaman kata-kata mutiara di kolom komentar sosial media kalian. Dan saya harap itu tidak membuat pengaruh yang bisa berakibat buruk pada performa pemain-pemain timnas lainnya. Tapi untuk lebih amannya, penonton mau menang, mau kalah, mau seri, ya kita harus tetap memberikan dukungan kepada skuad timnas kita. Karena dengan hasil buruk yang diraih oleh timnas Indonesia tanpa dukungan kalian, ya siapa yang mau memberikan dukungan, siapa yang bisa membangkitkan kembali kepercayaan diri pemain selain supporter? Kalau supporter juga ikut menghujat atau memaki-maki pemain yang tidak tampil bagus, ya lama-lama pemain timnas Indonesia tidak akan bermain nyaman karena takut salah passing lah, takut inilah, takut mencoba inilah.
Ini yang saya takutkan teman-teman, dan mungkin ada nanti pemain-pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh pelatih ke timnas Indonesia takut bergabung karena takut melakukan kesalahan dan dicaci maki oleh supporter. Itu yang saya takutkan juga. Jadi kita harus berpikir positif juga teman-teman, karena di dalam olahraga itu memang ada tiga, kalah, menang, ya seri. Kita harus siap-siap terima, dan ya kita tetap harus memberikan dukungan kepada para pemain-pemain kita, karena tentunya mereka juga ingin memberikan yang terbaik, tapi ya di lapangan tidak berjalan sesuai keinginannya, apa boleh buat, hasilnya terkadang bagus, terkadang tidak. Kita harus terima juga dengan baik. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no over bye bye.